Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya Just Don't Ignore It. Jadi ini adalah pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu, yang mungkin kamu sering lihat angka kembar atau mempertanyakan soal spiritual atau perkembangan spiritual kamu, atau bahkan sedang tersesat mencari jawaban. Video ini hadir karena kamu memanifestasikan pesan ini. Jadi alam bawah sadar kamu meminta pesan ini. Ini bukan sebuah video kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini, siapapun yang melihat video ini, berarti pesannya untuk diri kamu. And untuk kalian yang baru di channel aku, hai ya. Yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan karakter yang ditunjukkan. Nanti aku juga baca oracle dan aku baca Lenormand. Jadi nanti ada pesan-pesan yang mungkin secara metafora. Jadi kamu harus proses dulu baik-baik, jangan ditelan bulat-bulat. Aku percaya siapapun yang klik video ini berarti ini pesannya untuk kamu, dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Tarik nafasmu, tahan, hempaskan. Kamu bisa pause videonya dulu sambil relax. Semakin kamu tenang, semakin mudah pesannya. Semakin mudah aku bacanya. Okay? Jadi, kita bakalan langsung lihat. This is message meant to find you for the people who watch this video. So I can speak that message for them. Okay. Very strong energy. Kebanyakan dari kalian adalah sosok orang yang intuitif. Kamu punya intuisi yang kuat. Kamu juga mungkin sudah mempelajari soal spiritual kamu. Beberapa dari kalian pun adalah orang-orang yang mengaplikasikan pemahaman spiritual sehari-hari gitu. Jadi kamu melakukan itu setiap hari, entah itu kamu sering berdoa, entah kamu sering beribadah, atau kamu sering terkoneksi sama alam bawah sadar kamu, dan ini orang-orang yang terbiasa untuk itu. Bahkan beberapa dari kalian mungkin sudah mempelajari soal divination atau memang punya bakat soal divination, artinya punya bakat untuk memahami kejadian-kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Nah, di sini yang aku lihat energi The Empress itu energi feminin yang cukup strong di sini. Jadi kebanyakan yang nonton ini energinya feminin cukup strong saat ini. Bisa sosok yang hadir dalam hidup kamu atau energi kamu sendiri. Kalau yang aku lihat soalnya dari dua kartu tersebut, kartu ini The High Priestess sama energi The Empress, this is feminine side yang cukup dominan saat ini untuk ngarahin kamu. Setiap orang punya maskulin, punya energi feminin. Ada yang dominannya maskulin, ada yang dominannya feminin. Cuman untuk pembacaan ini dominannya feminin di sini. Dimana ini lebih seperti mengacu ke arah spirituality, ke arah alam bawah sadar, ke arah intuisi, empati. Jadi sesuatu yang datangnya dari kesadaran si hatimu sendiri. Yang aku lihat di sini ada The Empress yang membuka peluang itu. Jadi dari diri kamu memanifestasi peluang sendiri dengan cara menjadi diri seutuh-utuhnya. Kayak ini kan kalau kamu lihat dia mekar. Jadi ini ibaratkan kamu sudah tumbuh gitu. Kamu sudah berproses selama ini. Ini waktunya kamu buat nunjukin dirimu siapa gitu. Nah, energi The Empress itu terbiasa untuk menarik energi positif, dan energi The Empress itu tidak pernah mengejar sesuatu, tapi dia menarik gitu. Dari energi The Empress di sini, kalau kamu lihat gambarnya, tangannya terbuka lebar. Itu membuka tangan untuk menerima apapun yang Tuhan berikan, apapun yang semesta berikan. So di sini yang aku lihat, yang perlu kamu tahu, akan banyak perubahan sebenarnya dalam kehidupan. Ini transformasinya itu bisa dalam bentuk spirituality, pemahaman spiritual, atau bahkan lebih kayak ke transformasi, kayak dari kepompong jadi kupu-kupu gitu. Sebenarnya sudah ada bakatnya, tinggal ditunjukkan aja. Nah, ini kejadian ini bakalan kejadian mungkin atau transformasi ini bakalan terjadi dalam waktu dekat, yang perlu kamu tahu. Cuman di sini yang perlu kamu pegang adalah moral, pemahaman spirituality. Jadi kuatkan diri di situ. But di sini don't oversharing anything. Disarankan untuk terima dulu ke diri sendiri. Jangan langsung umbar-umbar kemana-mana gitu. Apapun yang kamu terima ya, dinikmati dulu.
Karena energi The Empress itu, dia itu energi The Empress sama The High Priestess, ini energi yang sangat private, menikmati kekayaan sendiri, menikmati kemakmuran sendiri, menikmati keberhasilan sendiri. Sorry. Dari energi The High Priestess sendiri, kalau aku lihat ada cahaya yang datangnya tuh ke arah kepala. Jadi artinya kayak gini loh. Akan ada sebuah ilham atau sebuah pemahaman yang datangnya langsung gitu ke pemikiran kamu sendiri. Jadi mungkin kemarin sempat tertutup atau sempat terkabutkan, nanti yang kabutnya dihempaskan gitu. Istilahnya kayak tirai yang kemarin menutup sebuah rahasia, tirainya tuh akan dibuka gitu. But also di sini ada sesuatu hal yang akan terjadi lewat mimpi, atau bahkan kamu dapat pesannya lewat mimpi. Untuk beberapa orang yang terbiasa untuk punya mimpi-mimpi yang vivid ya gitu. The Five of Swords itu adalah konsep soal transisi perubahan. Karena yang namanya perubahan itu nggak pernah enak emang. Jadi aku nggak akan memanis-maniskan readingan, nggak akan sugarcoat. Jadi yang namanya proses perubahan itu biasanya kan kita berada di comfort zone. Kita ada di zona nyaman. Kalau berubah berarti ada sebuah hal yang beda nih dari yang kemarin. Biasanya orang-orang itu melawan perbedaan, melawan perubahan. Tapi itu harus dinikmatin gitu. Hal yang gak enak itu, hal yang gak biasa itu harus dinikmatin. Contoh sesimpel kayak kamu hidup sehat, makanannya kamu ganti. Kan gak enak ya, karena terbiasa untuk makanan nasi padang yang berlemak gitu, yang santannya medok, yang bumbunya medok banget gitu, disuruh ganti sama yang lebih sehat, yang rebus-rebusan. Taste-nya, rasanya pasti gak enak karena gak kebiasaan, ya gak? Nah, itu harus dijalanin gitu, karena yang harus kamu fokusin adalah tujuannya buat apa gitu. Sama soal kehidupan, percintaan, pertemanan, karir, kita melakukan perkembangan, kita harus do something more gitu. Kita harus melakukan hal baru gitu. Di sini kalau aku lihat dari energi The Five of Stars, tidak akan ada orang yang menyelamatkan kamu kalau diri kamu gak nyelamatin diri kamu sendiri. Jadi tanggung jawab diri adalah untuk saving yourself. Gak akan ada orang yang tiba-tiba kayak superhero datang gitu dengan jubah bahwa kamu terbang ke langit, enggak. Yang kamu punya kemampuan itu sendiri, kamu punya jubahmu sendiri, kamu bisa terbang sendiri. Tapi usahakan itu, gitu. Karena itu tanggung jawab masing-masing individu. Jadi bukan tanggung jawab orang tua. Walaupun orang tua itu memberikan kasih sayang, atau bahkan ada orang tua yang memberikan pelajaran soal kehidupan, tapi balik lagi, tugas untuk soal kebahagiaan, menyelamatkan, itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Udah waktunya nggak nunggu. Di sini disaranin. Jadi untuk kalian yang masih nunggu-nunggu akan sesuatu hal, seseorang, it's not coming. Kamu yang harus raih itu, kamu harus bergerak. Kalau aku lihat ini karena strong major arkananya ada 3 di sini. Kalau aku lihat semuanya energi yang ke arah spirituality, di mana kamu akan disembuhkan. Jadi pemahaman spiritual yang mungkin kamu anggap itu udah paling pas nih buat kamu, nanti akan ada sesuatu yang diruntuhkan biar upgrade lah istilahnya. Jadi kalau konsep upgrade itu udah pasti akan ngedorong kamu atau nge-push kamu ngelakuin hal atau melakukan sebuah perubahan gitu. Energi The Temperance itu juga jangan lupa untuk membagi apapun yang kamu punya, apapun yang kamu dapat dibagi gitu. Nah, yang tadi yang aku bilang, ada cahaya yang datang langsung ke kepalamu. Jadi istilahnya kayak ada informasi. Di sini kalau aku lihat, pikiran akan lebih clear lagi. Pikiran akan lebih jernih lagi. Banyak hal yang akan terjadi di malam hari kalau aku lihat. Entah itu kamu meditasi di malam hari, entah itu kamu berproses saat kamu sedang sendiri di malam hari gitu. Jadi kontemplasinya waktu yang tepat di malam hari di sini. But energi The Empress balik lagi di sini untuk ngedapetin everything, love, karir, uang gitu. Itu pancarannya dari dalam diri sendiri. Kamu mau cinta yang kayak gimana sih? Dirasain dulu. Kamu harus ada rasa itu dulu gitu, tumbuhin rasa itu dulu. Kamu mau sekaya apa sih? Rasanya harus ada dulu gitu.
baru nanti yang didatengin jalan-jalan atau kesempatan-kesempatan untuk ngeraih itu gitu. Jadi datangnya dari dalam diri sendiri. Five of Star, balik lagi, ini adalah konsep transformasi untuk simple ya, untuk bisa merubah kehidupan, kita harus melakukan transformasi dulu. Kamu udah ada di titik itu, kamu udah ada di titik tinggal ngelangkah doang. Transformasinya udah selesai sebenarnya. Tinggal untuk shadingnya aja gitu. Untuk bisa ngelepas atau meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan lama aja gitu. Karena udah ada di timeline untuk berubah gitu. Ini sama kayak aku biasanya bilang, ini kayak gray area lah gitu. Dimana di gray area biasanya dikasihnya kebingungan, dikasihnya ketidakyakinan. Nah, balik lagi, nggak ada orang yang akan saving you dari ketidakyakinan, ketakutan, atau keraguan yang datangnya sebenarnya dari dalam diri sendiri. Udah harusnya stop cari validasi di luar. Cari validasinya di dalam gitu. Kamu tanya ke diri sendiri. Hati kamu muntuhnya apa? Hati kamu maunya apa? Dari sini yang aku lihat yang akan terjadi adalah konsep healing, konsep penyembuhan. Beberapa dari kalian punya kemampuan untuk menyembuhkan juga, untuk memberikan cinta ke semesta, cinta ke orang-orang sekitar. Pancarin itu gitu. Dan kalau aku lihat, runtuhin juga ketakutan-ketakutan untuk rasa kurang di sini. Karena kalau aku lihat nanti ke depannya energi The Empress itu seperti yang tadi aku bilang, kayak magnet. You want money, kamu mau punya kekayaan, mau punya pamor, atau kamu mau punya cinta gitu. Kamu yang narik sendiri nantinya saat kamu sudah menjadi dirimu seutuh-utuhnya. Also, the High Priestess sama energi The Temperance itu ngomongin soal balance. Kamu terima, kamu kasih, kamu terima, kamu kasih. Life is like that. Saat kamu dapat gaji, kamu keluarin kan uangnya, entah itu untuk kebutuhan, memanjakan diri, untuk nabung, dan segala macam. Itu selalu seperti itu. Sama kayak cinta. Kamu mau cinta, kamu keluarin dulu cinta. Kamu harus bisa memberikan sesuatu yang kamu pengen gitu. Jadi kehidupan tuh seperti itu. Di sini ada Two of Star. Ini adalah konsep balancing kehidupan yang tadi aku bilang. Dua kartu ini menandakan balance. Energi positif dan feminine juga balance. Dalam arti saat kita punya, contoh misalnya kamu energi femininnya besar dalam hidupmu. Kamu orang yang feminine, energinya tuh gede banget nih gitu. Nanti ada sosok maskulin yang hadir untuk menyeimbangkan kamu. Bukan untuk ngelawan kamu, tapi untuk kamu bisa menyeimbangkan kehidupan. That person exists, hadir untuk bisa balancing hidup kamu. Jadi jangan dilawan. Dan sama kayak hal positif. Positif pasti ada negatifnya gitu. Jadi harus mampu untuk menerima everything. Positif, negatif itu udah harus ada di dalam kehidupan agar hidup kita balance gitu. Jadi jangan dimusuhin istilahnya sisi negatif kamu. Dan yang aku lihat untuk kalian yang maskulin, sama, kamu punya peran nih. Energi maskulin kamu besar nih contohnya. Nanti ada sosok feminine, energi yang besar juga yang akan membalancing hidup kamu gitu. Belajar untuk controlling ego. So aku bakalan lihat lagi what will happen for the people who watch this video who always see 11-11. Kamu nanti punya kemampuan untuk memberi yang sangat besar. So, saran dari aku adalah menerima gitu, belajar untuk runtuhin gengsi. Sometimes kalau kamu terbiasa untuk bantu orang lain, ini waktunya kamu untuk dibantu. Atau kamu terbiasa dibantu sama orang lain, waktunya kamu untuk ngebantuin orang lain. Life is like that. Kehidupan tuh harusnya kayak gitu. Dimana ya itu tadi balance gitu. Kita dapetin sesuatu, kita ngelepasin sesuatu. Ada sesuatu yang berakhir, kita harus terima berakhir. Nggak boleh ditahan-tahan. Agar ada sesuatu yang dimulai gitu. Energi The Ten of Swords ini kalau aku lihat yang perlu kamu ketahui nih, kamu akan dapetin ini kan Ten of Swords itu di bawah, di dasar. Sesuatu yang ending, sesuatu yang berakhir. Akan diganti sama hal lain gitu. Jadi kamu ngelepasin ini, sesuatu yang mungkin kamu anggap ini kecewa nih kalau aku lepasin, tapi akan diganti gitu. Di sini Ten of Swords, ada Ten of Pentacle.
Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising karena zodiak itu sebagai penambah aja ya, gitu. Kalau aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Ini ada energi Sagittarius cukup strong. Also di sini juga ada energi Pisces, energi Scorpio, ada Taurus, ada Earth sign, Virgo, Capricorn, ada Aries. Oke. Untuk kalian yang terbiasa untuk tadi aku bilang gunain spirituality atau kamu menggunakan intuisi dalam kehidupan sehari-hari kamu, kemungkinan kamu akan ketemu sosok orang yang akan bikin challenge dalam kehidupan gitu. Cuman di sini aku kemarin sempat bilang ke video sebelumnya, gak perlu jadi benar, ya, yang perlu adalah jadi baik. Jadi kalau kamu ngerasa ketemu sama sosok orang yang egonya besar banget nih, nggak perlu ditantang. Yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang muncul dalam hidup berarti itu untuk menyembangkan kehidupan kamu, gitu. Dan di sini yang tadinya tertutup akan dibukakan. Balik lagi ini ada fase transisi. Ibaratkan gini. Kamu dari kemarin nyiram ke tanah gitu, kamu nanam sesuatu, nyiram ke tanah, tanahnya tuh tandus. Kamu udah harus nerima fakta itu. Jadi saat kamu menunggu sesuatu yang kamu juga sebenarnya tahu gitu, nggak akan ada di situ gitu. Sudah harus moving on gitu. Jadi harus lebih bijak lagi, hargain diri kamu sendiri. Dan di sini Five of Pentacles, Five of Cups, ini ngomongin soal something from the past. Dan energi Ten of Swords juga gitu. Releasing sesuatu dari masa lalu, kamu lepasin, akan diganti. Gantinya nggak akan masuk ke dalam hidup kamu, walaupun ada gantinya, nggak akan bisa masuk. Karena kamu nggak mampu untuk lepasin dulu. Gitu. Karena yang tadi aku bilang, hidup itu balance-nya kayak gitu. Jadi ada yang kamu lepas, ada yang akan datang gitu, ada yang ending, ada yang beginning. And then di sini balik lagi using intuition, clearing intuisi, runtuhin ego kamu agar kamu bisa lebih connect lagi sama intuisi kamu, itu akan sangat ngebantu. Dan apapun ritual kamu untuk terkoneksi sama higher self kamu atau kamu lebih kuat di spirituality, tambah dikencangin aja gitu. Also The High Priestess keluar 2 kali. Beberapa dari kalian yang masih nggak tahu bakat diri kamu sendiri, kamu punya bakat spirituality. Cuman banyak orang yang mungkin terpakunya sama ideal yang dia lihat di sosial media gitu. Jangan ikutin itu. Ikutin kata hati, dimana kamu bisa kontemplasi gitu. Entah itu ngobrol sama keluarga, dimana kamu berasal, panggilan jiwamu apa gitu. So aku bakalan lihat The Stone sama The Box. Ini jangan pernah ngebuat diri kamu itu kayak harus sama orang lain gitu. Kamu punya keunikan kamu sendiri. If kamu punya jalan kamu sendiri lah gitu, nggak perlu ngikutin jalan orang lain. Karena kalau dari energi The Box sama The Stone di sini, ini energi yang stiff, energi yang bagaikan nggak bisa gerak kemana-mana gitu. Karena sama semuanya. Harus mampu untuk nge-shape keunikan kamu sendiri, nge-shape atau ngebentuk kehidupan kamu sendiri. Also di sini do something yang beda dari yang lain. Sarannya. So aku bakal lihat dari sini. What can you let go of right now to set yourself free? Yang tadi aku bilang, apa yang bisa kamu lepasin saat ini untuk ngebebasin kamu? Kamu harus tahu itu. Entah itu kamu journaling, ngobrol sama diri sendiri. Di sini, you get to be free and happy. At the end, kamu bisa punya kebahagiaan itu dan kebebasan itu. Matahari ini jadi temanmu saat ini, akan menyembuhkan kamu, akan merubah kehidupan kamu juga dan bisa mengharmoniskan kehidupan kamu, dan bahkan bisa juga memberikan kamu kejelasan.
Trust the magic of the new beginning. Jadi percaya sama keajaiban awal mula gitu. Karena yang aku lihat dari tadi tuh pesannya kebanyakan dari kalian akan mempunyai dunia baru lah gitu, akan memulai sesuatu yang baru. A glow from within. Kamu itu memancarkan cahaya dari dalam diri sendiri. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya. Ada lily, ada the star, ada the snake. Okay, there's a commitment that awaits you in the future. Ada sebuah komitmen yang nunggu kamu ke depan sana. Ini kemungkinan ya komitmen yang cukup jelas karena datangnya juga dari orang yang jelas gitu. Untuk kalian yang looking for love, kalau nggak cari soal percintaan, ini adalah komitmen sama karir. Karena kamu akan dipandang sebagai sosok orang yang sangat mumpuni di bidang kamu. Ini ada happy life konsepnya. Jadi ada harapan yang akan terwujud. Cuman kalau aku lihat tadi ini ada sebuah pengakuan, ada sebuah kejelasan, istilahnya kamu lampu nih gitu, cahaya kamu lebih terang daripada yang lain. Belajar juga untuk bisa lebih kuat dari ketakutan kamu sendiri. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya untuk the outcome of the situation. Ada fulfillment, ada pleasure. Kamu akan ngerasa sangat puas tentang apapun di dalam kehidupan. Temanya tentang apapun, entah itu percintaan, entah itu karir, entah itu keuangan, entah itu keluarga, entah itu teman-teman. Ngerasa puas. Di sini ada fulfillment dan pleasure, kenikmatan kehidupan. Dan ini akan ada kejelasan, pencerahan, dan kamu pun akan bisa bertahan. So this is your reading. Thank you for watching. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu request dibuatkan secara personal, kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!